Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum masuk ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh jenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan, penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya karena kemurahan Tuhan kami boleh datang menghampiri takhta-Mu, menikmati Engkau, memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena panggilan anugerah-Mu dengan satu kerinduan kami boleh datang memuji menyembah Engkau, kami boleh datang menikmati Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau yang disenangkan, dimuliakan dari semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah sungguh hanya karena lapar dan haus dan rindu akan Tuhan yang menjadi alasan kehadiran kami pagi hari ini. Kami mengingat Bapa di sepanjang minggu yang sudah berlalu, ada begitu banyak limpah kasih setia Tuhan yang sudah kami nikmati, dan kami sungguh tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami juga tahu bahwa di sepanjang minggu yang sama ada begitu banyak hal kegagalan, keberdosaan kami yang kami lakukan menyakiti hati Engkau, mulai dari pikiran kami, rencana-rencana kami, bahkan yang kami lakukan, yang kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang melayakkan kami setiap yang hadir pagi hari ini. Sehingga kelayakan daripada-Mu saja yang membuat kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan, dan Engkau yang disenangkan. Terpuji nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini bersama kita mau memuji dan menyembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama kita pujikan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan baik di dalam hidup setiap kita. Dia Allah yang selalu setia. Amin Bapak Ibu. Mari saat ini bersama kita mau angkat suara, kita mau bersorak bagi Dia dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian, rayakan kasih-Mu. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik
Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacita. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bersama katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat. dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Bersyukur bila Allah memilih kita untuk melayani Dia. Ketika Allah memilih kita, maka Dia juga yang akan memperlengkapi setiap kita. Kita hanya perlu taat dan setia sampai akhir. Mari siapkan hati menyambut firman Tuhan. Bersama kita pujikan setia sampai akhir. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia
bersyukur Engkau memilihku Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Sedang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, seperti pujian kami yang baru kami nyanyikan, kami bersyukur untuk pemilihan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan melayakan kami untuk boleh berbahagia di dalam ladang-Mu, di dalam pelayanan-Mu. Biarlah sungguh kami boleh membawa segenap hidup kami, bahkan tanpa yang kami kecualikan satu bagian manapun. Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini bahwa undangan yang Tuhan berikan kami boleh nikmati dan kami boleh sambut dengan datang memuji, menyembah dan menikmati firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu yang hamba akan sampaikan. Engkau memberkati hamba yang terbatas. Engkau yang memberikan hikmat bijaksana untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu. Kiranya firman-Mu boleh dimengerti dan boleh dipahami dengan baik sehingga bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami mau sama-sama menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, boleh kasih salam kanan kiri terlebih dahulu. Boleh disapa. Boleh ditanya kabar secara singkat saja ya, jangan tanya 1 minggu ini bagaimana. Nanti diceritain gak habis ya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk pagi hari ini kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk kita boleh datang beribadah. Kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberikan tema di dalam tema bersama Elion, yaitu bertanggung jawab terhadap talenta dari Allah. Bertanggung jawab terhadap talenta dari Allah. Dan sebagai dasar perenungan kita, mari membuka bersama di dalam Roma pasal yang 12. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat 8. Kita akan membaca ayat 4 sampai 8 secara bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus.
Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, terlebih kita yang melakukan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi tema perenungan kita bertanggung jawab terhadap talenta dari Allah. Bapak Ibu Saudara, nats yang kita baca yaitu dari Roma yang tentu saja merupakan tulisan Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada jemaat di Roma. Sebelum kita jauh, mari bersama kita melihat kembali bagaimana latar belakang dari jemaat Roma itu sendiri. Ternyata Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat Roma bukanlah rintisan atau yang didirikan oleh Rasul Paulus. Bahkan dikatakan di dalam catatan Alkitab, Rasul Paulus tidak pernah berkunjung kepada jemaat Roma. Nah, siapa yang merintis dan mendirikan jemaat Roma adalah orang-orang Kristen Yahudi yang ketika pada hari Pentakosta mereka boleh mengalami Pentakosta itu, lalu kemudian dengan gerakan Injil yang berkobar mereka berpencar ke seluruh negeri. Ada yang ke Korintus, ada yang ke berbagai tempat, dan salah satunya ada yang pergi ke Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Injil itu membakar hati mereka, mereka juga menginjili orang lain yang ada di Roma, lalu kemudian menghasilkan orang-orang percaya non-Yahudi, yang kemudian mereka bersama-sama menjadi satu komunitas, menjadi satu jemaat, menjadi satu gereja, di mana mereka bertumbuh bersama-sama. Namun sayangnya di dalam beberapa waktu ketika pemerintahan Claudius gitu ya, di 49 Masehi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dipaksa untuk meninggalkan kota Roma. Orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan kota Roma sehingga gereja-gereja di Roma seluruhnya mayoritas orang non-Yahudi. Dan kini orang Yahudi menjadi minoritas, pendiri gereja, perintis gereja kini menjadi minoritas. Dan ternyata waktu berlalu ternyata tidak terjadi keutuhan dan kesatuan dari jemaat di Roma. Karena apa? Ada banyak perbedaan yang terjadi. Selain mereka bukan sama-sama Yahudi, ada yang mengatakan bahwa kami adalah umat asli dari Tuhan karena kami orang Yahudi. Dan non-Yahudi menjadi dikucilkan dan ada pembenaran-pembenaran dari orang-orang non-Yahudi. Dan di sisi yang lain, orang-orang Yahudi menganggap bahwa teologi yang mereka miliki adalah teologi yang paling tepat dan teologi yang paling benar daripada yang lain. Dan dari semua perbedaan yang ada terjadilah yang namanya perpecahan. Terjadilah yang namanya perpecahan. Maka kita melihat di dalam surat Rasul Paulus ditunjukkan dan selalu merupakan satu nasihat untuk mengatasi atau menghindari perpecahan terus terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Maka bukan sesuatu hal yang mengherankan Bapak Ibu Saudara ketika perbedaan menjadi suatu alasan terjadinya sebuah perpecahan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam surat Roma dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu merupakan satu pengajaran dasar dari Rasul Paulus di mana ia mengajarkan tentang Injil atau Yesus Kristus yang menyelamatkan. Lalu dilanjutkan di dalam pasal yang ke-12 sampai ke-16, bagaimana Injil yang sudah menyelamatkan itu, orang-orang yang sudah menerima Injil itu mengaplikasikan Injil itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah menerima Injil, saya sudah menerima Kristus, Kristus sudah mentransformasi saya, tidak cukup sampai di sana. Harus ada pembuktian dengan buah-buah yang nyata. Maka sama halnya dengan kita Bapak Saudara ketika hari ini kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai komunitas Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan hanya sampai kepada pengakuan saja di mulut, tetapi kita boleh berbuah. Sehingga buah-buah itulah yang boleh dilihat dan dinikmati oleh orang-orang di luar, bahkan orang-orang di dalam gereja.
orang-orang yang menjadi saudara seiman kita di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks pasal 12 kita melihat di dalam judul perikop yaitu persembahan yang benar. Injil yang sudah menyelamatkan kini diaplikasikan dalam semua aspek hidup, bahkan secara praktis dalam kehidupan bergereja menjadi jemaat Tuhan. Penekanan konteks pasal 12 ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita mengatakan saya ingin memuliakan Tuhan, melalui apa? Kita memuliakan Tuhan dengan cara apa begitu ya? Maka di dalam bagian Roma 12 dikatakan dengan mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Saudara, ketika kita berbicara tentang konteks mempersembahkan begitu ya. Tradisi persembahan di masa lalu kita tahu bahwa ketika orang Israel atau ketika umat Tuhan melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, mereka lalu datang kepada imam, mereka lalu datang kepada Tuhan membawa domba, membawa binatang yang tidak bercacat celah, yang terbaik, lalu kemudian disembelih dan dikorbankan. Untuk apa sih membawa itu binatang yang disembelih? Untuk menggantikan yang berdosa itu, supaya ia disucikan dan dilayakan. Tetapi di kemudian hari Bapak Ibu Saudara, tipologi ini kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus. Setelah waktu yang begitu lama di dalam rancangan Allah yang begitu besar, kita melihat oleh karena dosa umat manusia, yaitu kita termasuk di dalamnya, yang semakin lama semakin besar dan semakin parah, sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak lagi bisa mencari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri dengan usaha seperti apapun. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita mau membawa korban apapun kepada Tuhan, tidak juga menyenangkan hati Tuhan, tidak juga mencapai standar kekudusan yang Tuhan minta. Lalu hanya satu-satunya korban yang sempurna, yang menjadi persembahan terbaik untuk penebusan dosa-dosa umat manusia adalah Yesus Kristus. Putranya yang tunggal, yang mati di atas kayu salib bagi kita, yang meminum cawan murka Allah, dan yang menjadi pendamaian antara kita dengan Bapa. Bapak Saudara, setelah pengorbanan Kristus yang merupakan persembahan yang sudah sempurna dan berkenan, maka Tuhan di dalam perjanjian baru tidak lagi memberikan perintah untuk setiap orang berdosa bahwa persembahan disembelih kepada Tuhan. Enggak lagi. Sebab korban persembahan sempurna sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka kita melihat di dalam Roma pasal 12 ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa kini persembahan yang diminta oleh Allah adalah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Maka Bapak Saudara, yang pertama, sebelum kita melihat apa yang kita lakukan di dalam bentuk persembahan yang hidup itu, kita harus melihat satu prinsip, yaitu mengenal diri kita sendiri, lalu kemudian kita mengerti takarannya, dan kemudian kita mengetahui apa yang menjadi panggilan kita. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang hina, namun kita telah diselamatkan oleh Injil. Dan hidup yang sudah mengalami Injil kemudian diubahkan, kemudian dipersembahkan untuk Tuhan. Ketika kita mengetahui bahwa kita orang yang hina, orang berdosa, tapi kita sudah diselamatkan, kita boleh mengaku bahwa kalau sekarang aku bisa, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan yang bisa aku lakukan, aku ada untuk kemuliaannya. Kalau aku bisa melakukan apapun itu bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika memuliakan Allah dengan mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hidup yang di dalam konteks bagian ini di tengah-tengah jemaat Tuhan secara khusus, bahwa mempersembahkan hidup itu mencakup secara keseluruhan hidup kita. Segenap hidup kita. Kalau kita mau bilang, saya mau persembahkan hidup untuk Tuhan, maka tidak ada satu bagian manapun yang boleh kita kecualikan, yang boleh kita simpan untuk diri kita sendiri. Segenap hidup, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Saudara, anugerah Tuhan begitu amat tinggi, lebar, luas, dan dalam bagi kita, bukan? Dan itu boleh terus kita nikmati dari hari ke hari. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, lalu kemudian membiarkan kita begitu saja, ya udah urus diri sendiri, kamu mau mandiri, mau ngurus dirimu, hidup di mana terserah. Enggak.
Bukan seperti ketika ada seorang bos lalu kemudian mengutus bawahannya untuk pergi ke hutan. Katakan dia pergi ke hutan untuk pergi berburu. Tapi si bos ini tidak menyediakan alat apa-apa. Tidak memperlengkapi anak buahnya ini untuk berburu. Dia hanya menyuruh ya wes pergi berburu. Kira-kira ini anak buahnya bisa bertahan hidup nggak di hutan? Bisa menghasilkan buruan nggak? Saya pikir enggak ya. Nggak ada senjata, nggak diperlengkapi juga. Apalagi kalau misalnya orang kota nggak pernah tahu ke hutan, misalnya nggak pernah bertani. Udahlah 1 hari ya wes pingsan dia ya. Amsyong. Bapak Saudara, tetapi Tuhan nggak gitu. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dikatakan bahwa ia juga memperlengkapi kita dengan karunia untuk kita bisa hidup berdampingan bersama dengan saudara seiman. Dengan anggota tubuh Kristus yang lain di dalam gereja. Di dalam jemaat. Coba bayangkan Bapak Saudara kalau misalnya kita hanya diselamatkan dan kemudian tidak ada karunia yang diberikan oleh Allah bagi kita masing-masing gitu ya. Saya pikir kita hanya akan mementingkan diri sendiri. Kita hanya akan tahu keinginan diri sendiri aja dan gak mau mementingkan orang lain. Boro-boro mau mementingkan orang lain. Mungkin orang di samping kita aja gak kita pikirkan. Tetapi di dalam karunia Allah ia memperlengkapi kita dengan berbagai karunia yang tentunya sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Maka Bapak Saudara berbicara tentang kasih karunia Allah bagi masing-masing orang. Artinya tidak ada yang terkecuali sehingga tidak memiliki karunia. Tidak ada orang satupun ketika dipanggil oleh Kristus lalu kemudian dikecualikan. Gak apa-apa kamu gak usah dapat karunia. Kamu wes bisa sendiri gitu. Enggak. Semua orang yang dipanggil lalu kemudian diutus ke tengah-tengah anggota tubuh Kristus. Pasti diperlengkapi oleh Allah. Pasti diberikan karunia setidaknya 1 karunia. Bahkan ada orang yang memiliki lebih 1, 2, 3 karunia. Dan saya tahu bahwa jemaat Tuhan, jemaat Elion Rungkut memiliki banyak karunia yang berbeda-beda. Dan tentu itu indah untuk boleh kita saling melengkapi, menopang satu dengan yang lain. Bapak Saudara, ketika mungkin misalnya pelayanan ditawarkan kepada jemaat, sangat tidak tepat ketika misalnya dari bagian pelayanan menawarkan, ayo ikut bagian pelayanan, sudah lama ya nggak pernah melayani gitu ya. Maka jawabannya, aku nggak mau, nggak punya karunia di sana gitu. Nggak bisa, nggak punya karunia di sana. Bapak Saudara, itu adalah satu pemahaman yang salah. Sebab setiap orang, ingat, setiap orang yang dipanggil oleh Kristus telah diberikan karunia. Hanya saja di dalam konteks Roma pasal 12 dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bagi masing-masing orang tentu berbeda-beda. Entah bentuknya yang berbeda atau mungkin takarannya, porsinya yang berbeda-beda. Pasti dikasih sesuai dengan kemampuan kita. Gak mungkin orang yang bisa menanggung 3 lalu dikasih 10, patah tulang semua. Gak mungkin orang yang bisa menanggung 5 tapi cuma dikasih 1. Itu menurut apa yang bisa kita dan bisa kita maksimalkan menurut kehendak Tuhan. Bapak Saudara, sekali lagi ketika seseorang sudah diberikan karunia maka itu harus diaplikasikan di mana? Di dalam komunitas kita bertumbuh. Jika Bapak Saudara mengatakan saya adalah jemaat yang bertumbuh di Elion Rungkut. Saya adalah jemaat yang berakar di Elion Rungkut. Saya adalah jemaat yang bergereja tertanam di Elion Rungkut. Maka setiap karunia yang kita pakai mari maksimalkan bersama-sama di tengah-tengah jemaat Elion Rungkut. Maksimalkan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah tubuh Kristus secara khusus di Elion Rungkut. Apakah berarti kita nggak boleh melayani di tempat lain? Bukan begitu. Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat prinsip yang pertama tadi bahwa kita harus mengenal kepada diri kita, mengerti takaran kita, lalu kemudian kita mengerti apa yang menjadi panggilan hidup kita. Prinsip yang kedua bahwa kita harus memiliki kesadaran setiap anggota tubuh telah dikaruniakan talenta oleh Allah. Dan ini berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal. Ayat yang ketiga berkata begini, kepada setiap orang. Dan dilanjutkan di dalam teks yang selanjutnya, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Saudara, ayat pertama dan ayat kedua, di sana Rasul Paulus memakai sebutan saudara-saudara yang merujuk kepada gereja sebagai komunitas besar. Tetapi di dalam ayat yang ketiga Rasul Paulus memakai kalimat setiap orang di antara kamu. Setiap orang di antara kamu. Sekali lagi bagian ini menunjukkan satu penekanan bahwa masing-masing orang memiliki
karunia, dan itu demi kesatuan gereja. Demi kesatuan gereja. Namun di sana juga ada warning bagi kita. Ketika kita sudah menerima kasih karunia dari Allah, jangan kemudian kita merasa berbangga hati terlalu tinggi, kita berpikir terlalu tinggi, dan kemudian kita mengabaikan orang lain. Kita menyepelekan karunia orang lain, cuma dapat 1, aku dapat 3 ye. Gitu kan. Dia gak dikasih 4, saya dapat 5. Kita merendahkan orang lain karena kita mungkin merasa kita punya karunia yang lebih banyak, karunia yang mungkin sepertinya lebih penting daripada yang lain. Maka Rasul Paulus menasihatkan, jangan berpikir terlalu tinggi, jangan punya keangkuhan di dalam hati, tetapi mari berpikir menurut pengakuan iman. Pengakuan iman itu apa sih? Pengakuan iman itu adalah ukuran-ukuran atau batas-batasan. Ukuran-ukuran di dalam kita melayani yang kemudian mendorong jemaat untuk boleh rendah hati sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Bapak saudara, kita tidak dipanggil menjadi bos untuk satu dengan yang lain. Kita dipanggil menjadi hamba yang melayani satu dengan yang lain. Bapak saudara, kerendahan hati berbicara tentang tidak mengejar ambisi diri sendiri. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Sebab nilai hidup kita ini tidak bergantung dengan seberapa banyak yang kita lakukan, seberapa besar, seberapa eksis, seberapa terkenal, bukan. Semua itu berdasar kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam kita. Dan keteladanan kerendahan hati kita melihat dari Kristus yang rela dari surga turun ke bumi, mau mati di salib demi dosa-dosa kita. Bapak saudara, maka jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Justru harusnya belajar menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Menarik di dalam bagian ini Bapak saudara, bagaimana ketika Rasul Paulus mau menyambungkan supaya jemaat ini mudah mengerti apa yang sedang dia bicarakan, maka Rasul Paulus memakai satu analogi tentang tubuh jasmani. Kalau kita berbicara tentang tubuh jasmani, maka semua kita mulai anak kecil sampai orang dewasa pasti sangat familiar dan sangat tahu. Karena kita masing-masing ada di dalam tubuh jasmani. Kita masing-masing punya tangan, punya telinga, punya kaki, dan lain sebagainya. Bapak saudara, Rasul Paulus menggunakan penggambaran ini yang menurut saya sangat tepat untuk boleh menggambarkan anggota tubuh Kristus di dalam ayat yang selanjutnya. Ayat 4 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Kita punya mata, kita punya jantung, kita punya tangan dan punya kaki. Semua itu bentukannya berbeda dan fungsi perannya juga berbeda. Tangan perannya berbeda dengan perannya kaki. Sekalipun mungkin ada beberapa hal yang perannya tangan bisa dilakukan oleh kaki. Tetapi peran utama kaki bukan untuk ngambil barang kalau kita lewat, ambil pakai kaki gitu ya. Enggak, itu bukan peran utamanya. Dan mata dan yang lainnya. Bapak saudara, masing-masing punya peran yang berbeda. Tapi apakah kalau misalnya karena bentukannya berbeda, mungkin kaki kan beda dengan tangan. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa kaki itu hanya merupakan sebuah hiasan saja gitu ya? Enggak. Bahkan kuku terkecil sekalipun. Bahkan bagian-bagian yang rasa-rasanya enggak terlalu penting begitu ya. Itu juga merupakan satu kesatuan dengan tubuh ini. Tidak ada yang kita kecualikan karena dia berbeda. Oh, dia beda sama yang lain ya. Dia bukan circle kita gitu ya. Maka dia tidak masuk dengan anggota tubuh. Enggak. Dia tetap menjadi satu bagian dari keutuhan tubuh itu. Maka Bapak saudara, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di dalam komunitas, di dalam gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Kristuslah yang menjadi kepala dan kemudian dikatakan kitalah yang menjadi anggota tubuhnya. Dan setiap orang percaya adalah anggota tubuh yang dimana melalui anggota tubuh Kristus dikenal oleh dunia. Kristus dikenal oleh dunia. Bapak saudara, secara pribadi, secara individu setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Allah. Tentu ini bukan dipakai untuk menjadi ajang lomba-lombaan di gereja. Tentu ini bukan dipakai untuk ajang untuk saling merendahkan, mengabaikan, untuk eksis, untuk lebih terkenal satu dengan yang lain, untuk lebih disenangi satu dengan yang lain. Enggak Bapak saudara, karunia yang diberikan Tuhan tujuannya bukan untuk demikian.
Justru di dalam keberbedaan yang kita punya, karunia masing-masing bertujuan untuk saling melengkapi anggota satu tubuh dengan yang lain. Maka ayat 5 berkata, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maka kita melihat prinsip yang ketiga, tidak ada yang lebih utama melainkan saling. Tidak ada yang lebih utama melainkan saling. Kita perlu mengerti bahwa di dalam tubuh Kristus tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih penting. Bukan karena karunianya ada dua dan yang satu cuman satu atau 3 banding 1, maka yang punya satu dia lebih rendah dan yang punya 3 dia lebih tinggi. Enggak. Kita tidak dipanggil seperti demikian. Konteks di dalam bagian ini, di dalam semua anggota tubuh Kristus, semua orang yang memiliki fungsi yang penting. Semua orang punya fungsi dan peran yang penting. Sehingga tidak boleh sekali lagi mengabaikan satu terhadap yang lain. Hanya karena status suku ras, hanya karena pekerjaan yang berbeda, hanya karena status sosial, oh dia bos, dia harus diperlakukan begini, dia harus didengarkan, dia harus dipatuhi, dia harus diikuti dan bla bla bla. Orang yang gak punya jabatan gak usah dihiraukan, kalau dia datang ke gereja gak usah disenyumin, gitu ya, pilih-pilih. Gak usah disapa, gak usah disambut, biarin aja dia mandiri gitu. Tapi kalau misalnya orang yang punya dampak, oh kita mesti deket-deketin, kita harus senyum, kita sapa duluan. Kalau dia 10 meter kita mesti panggil dulu namanya Pak gitu ya. Enggak Bapak Saudara. Panggilan menjadi anggota tubuh Kristus tidak seperti demikian. Konsep bersatu yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, bahwa tidak ada yang lebih utama melainkan saling. Kesatuan ada di dalam spiritual yang sama. Memang kesatuan bisa dilihat dari sisi yang sama. Ketika kita punya spirit yang sama, gerakan yang sama, kobaran yang sama, iman yang sama. Tetapi kesatuan tidak selalu melulu tentang hal yang sama. Ternyata kesatuan juga bisa dilihat di dalam keberbedaan. Di dalam keberbedaan. Namun dunia kita kan tidak seperti begitu. Kalau misalnya kamu berbeda, ya wes gak masuk ke circle kita. Kalau misalnya nggak sama dengan kita, kamu cari tempat lain, kami nggak mau nganggap gitu ya. Dunia mengajarkan seperti begitu. Bapak Saudara, tetapi di dalam bagian ini panggilan kekristenan, kita dipanggil untuk boleh menerima satu dengan yang lain. Justru kalau ada yang berlebih, maka itu akan memperlengkapi yang kurang. Justru di dalam 1 Korintus 12 dikatakan, justru yang ringan itu kemudian diangkat. Yang lemah itu kemudian dikuatkan. Bapak Saudara, contoh standar di masyarakat kita ya, di budaya kita yang saya pikir ini justru benar-benar tidak sehat begitu ya, di kalangan anak-anak. Dikatakan bahwa standar kepintaran dan keberhasilan anak-anak sekolah di Indonesia banyak sekali bergantung kepada dia pintar matematika, dia pintar fisika, dia pintar kimia, dia pintar bahasa asing begitu ya. Nah, Saudara, jika anak menilainya tidak baik dari semua mata pelajaran itu gitu ya, maka anak tersebut digolongkan sebagai anak yang bodoh di kalangan masyarakat. Oh, kamu jadi beban gitu ya. Padahal mungkin anak itu yang gak bisa matematika itu, dia pintar di dalam musik, dia pintar, dia berprestasi di dalam olahraga. Mungkin anak pintar di dalam melukis, tetapi dia nggak bisa di dalam akademik, matematika dan sebagainya. Dan kemudian dianggap menjadi beban keluarga, orang yang gagal dan lain sebagainya. Bapak Saudara, beberapa waktu lalu saya mendengar cerita anak-anak ketika mereka bercerita satu dengan yang lain, lalu ada yang mengatakan saya punya trauma masa lalu begitu ya. Ketika dia masih kecil begitu ya, dia pulang dari sekolah dan anak ini memang secara akademis dia nggak terlalu tertarik dengan mata pelajaran. Tetapi dia sangat pintar di dalam olahraga dan musik. Tetapi orang tuanya tidak mau mengapresiasi musik dan olahraga, hanya berfokus kepada akademi matematika yang gagal. Lalu ketika dia nilainya jelek di matematika, dia dipukul sama papa mamanya dan mamanya bilang, kamu ini jadi beban keluarga, kamu ini malu-maluin mama aja ya. Coba itu, lihat anak tetangga sana gitu ya, nilainya 100. Nanti kalau tetangga tanya apa, mama bilang apa gitu. Bapak Saudara, orang tua memaksakan ego di dalam kehidupan anak. Hanya karena jangan sampai malu lalu kemudian memukuli anak. Apakah itu menjadi solusi untuk keberhasilan anak? Banyak anak juga yang pintar matematika. Banyak teman-teman saya dulu
di SMA juara 1 dan hari ini menjadi pengangguran kok. Itu tidak menjadi tolak ukur. Tetapi Bapak Saudara, yang saya mau bilang di dalam bagian ini, bahwa menjadi sama, kamu harus sama seperti dia, kamu harus pintar di dalam matematika, tidak selalu menjadi hal yang baik. Beda juga tidak selalu menjadi hal yang buruk. Bapak Saudara, ketika anak bisa pintar di dalam matematika, pintar di dalam berbagai hal, itu baik. Coba pikirin kalau misalnya semua anak Indonesia cuman taunya matematika saja. Ya mungkin pabrik-pabrik yang dibuka itu kosong Bapak Saudara. Nggak ada yang masak kue, nggak ada yang masak makanan, nggak ada yang jualan. Ya cuman pintar matematika, hitung sempoa aja kan semua. Tetapi coba lihat, ketika banyak anak juga berprestasi di dalam seni dan di dalam bagian yang lain, itu harusnya menjadi bagian keindahan yang boleh kita lihat. Kita juga belajar menjadi orang tua. Saya belum menjadi orang tua, tetapi saya menjadi anak. Menjadi orang tua juga harus bijak. Jangan dikit-dikit, kamu harus seperti dia, contoh dia. Membandingkan anak itu makin tertekan, dan kita tahu bahwa tantangan anak-anak zaman sekarang tidak mudah ya. Tidak mudah, dan kita mesti berhati-hati. Kita mesti berhikmat ketika ngomong ke mereka. Ketika kita menegur mereka, menasehati mereka. Jangan sampai salah kata, karena mungkin niat kita baik, bisa dipikir dia mengancam. Oh, dia jahat dan lain sebagainya. Bapak Saudara, apa tujuan saya membawa satu cerita ini? Bahwa di dalam keberbedaan sebenarnya ada keindahan. Ketika kita melihat pelangi, coba kalau lihat pelangi warnanya ungu semua gitu ya. Mata kita sakit, bener enggak? Enggak ada nilai keindahannya sama sekali. Mau lihat pun enggak mau gitu ya. Tapi pelangi dengan warna yang berbeda-beda, justru di sana letak keindahannya. Bapak Saudara, kalau misalnya tubuh kita ini bentukannya semua mata gitu ya. Mata. Serem juga ya kalau lihat gitu ya. Tapi bentuk keindahannya semua bagian tubuh itu berbeda-beda. Dan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh mata bisa dilakukan oleh kaki. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh kaki dilakukan oleh telinga. Bapak Saudara, maka mari melihat bersama bagaimana perbedaan menjadi bagian dari kesatuan dan keutuhan. Maka di dalam itu kita melihat di dalam konteks Roma 12 ada karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada jemaatnya, kepada anggota-anggota tubuhnya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Amin. Kita adalah jemaat Tuhan. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka harusnya kita boleh melihat di dalam penjabaran ini nanti, Bapak Ibu Saudara boleh melihat karunia Bapak Ibu Saudara ada di mana gitu ya. Dan ketika kita tahu karunia kita di mana, kita boleh memaksimalkannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama, karunia di dalam jemaat adalah bernubuat. Ketika kita pertama sekali mendengar kata bernubuat, apa yang pertama muncul di dalam pikiran kita? Bernubuat itu adalah meramal gitu ya. Meramal Elion Rungkut tahun depan berlipat kali ganda jadi 300 misalnya. Amin. Ini kursi-kursi kosong bisa dipenuhi semua, meramal begitu. Apakah begitu? Bapak Saudara, itu tidak salah, tetapi pengertian bernubuat secara mendasar atau yang pertama adalah itu berkhotbah. Bernubuat itu adalah berkhotbah. Bapak Saudara, ketika kita mengatakan seseorang mendapat karunia bernubuat atau berkhotbah, maka ini merupakan satu karunia yang tidak mudah tentu saja. Ketika seseorang berkhotbah, itu adalah tanggung jawab dengan Tuhan, dengan jemaat, bukan hanya membawa dirinya, karena juga membawa jemaat yang banyak. Ya toh, Tuhan nanti tanya, kamu ajarin apa? Kalau yang diajarin sesat, semua yang mendengar juga ikut tersesat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang dikatakan menerima karunia bernubuat, itu sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, oleh Rasul Paulus, dan para pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Mereka mengajar secara oral, mereka memberitakan firman, dan ada orang yang mendengarkan. Maka ketika Petrus berkhotbah, ada banyak orang yang dimenangkan, dan kemudian itulah yang berpencar di hari Pentakosta. Bapak Saudara, maka jika kita membaca atau mendengar kata nubuat, sekali lagi yang pertama harus muncul di dalam pikiran kita, nubuat adalah berkhotbah.
khotbah. Tetapi di dalam pengertian lainnya, di dalam perjanjian lama lebih banyak dipakai. Memang nubuat bisa berarti memprediksi peristiwa yang akan terjadi. Menafsirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan disampaikan kepada jemaat, yaitu umat Israel. Ayat 6b begini, jika karunia itu adalah untuk bernubuat atau berkhotbah, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Berkhotbah sesuai dengan iman kita. Apa maksudnya sesuai dengan iman kita? Apakah kalau misalnya iman kita ini kecil, maka berkhotbah sesuai dengan iman yang kecil itu begitu? Atau kalau misalnya percaya diri, imannya besar, maka berkhotbah sesuai dengan iman yang besar itu? Apakah pengertiannya seperti demikian? Kalau pengertiannya seperti demikian prinsipnya, maka sangat berbahaya ya kalau misalnya yang berkhotbah adalah orang-orang yang imannya kecil terus, yang diajarin kecil-kecil semua gitu ya. Mungkin yang diajarin juga jauh dari apa yang Tuhan perkenankan. Tetapi bukan begitu artinya Bapak Saudara. Di dalam sejarah gereja sesuai dengan iman atau analogi iman yaitu fide, sebenarnya itu berarti rule of faith. Yang artinya batas-batasan pengajaran, batas-batasan yaitu pengakuan-pengakuan iman yang menjadi pagar ketika berkhotbah. Ketika seseorang mengajar, misalkan saya berkhotbah di hadapan Bapak Ibu Saudara, ada batas-batas di mana saya boleh mengajarkan sesuatu. Semua harus berdasarkan apa yang dipercayai dan kembali kepada dasar yang benar yaitu Alkitab. Pengakuan iman kita kan berdasar dengan ini, benar gak? Maka semua harus kembali ke sini. Ketika mengajar, ketika berkhotbah tidak boleh dengan pemikiran sendiri, dengan tafsiran yang liar, suka-suka sendiri begitu ya. Mungkin dipikir, nggak apa-apa lah, jemaat juga nggak cari tahu kok. Itu nggak benar ya. Pengkhotbah harus melakukan bagiannya itu dengan mengajar sesuai dengan batasan pengajaran. Maka dengan kata lain, seseorang harus berkhotbah sesuai dengan pengakuan iman yang menjadi pagar. Bapak Ibu Saudara, berkhotbah atau mengajar jemaat bukan berdasarkan kehendak sendiri sekali lagi, tafsiran bebas yang liar, tetapi berdasar kepada Alkitab, kepada iman yang kita percayai. Bapak Saudara, berkhotbah atau karunia berkhotbah tidak bisa hanya dengan jago public speaking. Tidak bisa hanya karena punya pengakuan iman yang kacau. Tidak bisa hanya karena orang itu pendiri gereja atau yang support dana di gereja, nggak bisa. Kalau orang tidak dikasih karunia berkhotbah, maka itu sangat sulit. Bahkan yang sudah menjadi hamba Tuhan pun belum tentu punya karunia berkhotbah. Tidak semua orang punya karunia berkhotbah. Tetapi kalau misalnya ditanya apa yang menjadi persyaratan seseorang boleh berkhotbah, dia beres dengan batasan-batasan pengakuan iman. Ketika dia sudah beres, dia bisa mengajar sesuai dengan apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka itu yang pertama, karunia yang pertama yang harus ada di tengah-tengah jemaat. Yang kedua adalah karunia melayani atau diakonia. Kata diakonia tentu saja tidak lagi asing buat kita, bukan? Diakonia ada di gereja kita. Apa tugasnya? Yaitu memikirkan atau mempedulikan kebutuhan praktis, menyiapkan kebutuhan praktis, mengumpulkan uang untuk membantu jemaat Tuhan. Dan ini dikatakan bahwa ini berfokus kepada melayani, memperhatikan janda miskin, yatim piatu, dan lainnya. Bapak Saudara bersyukur ya kalau sudah ada si diakonia, ada Aifarah yang senantiasa mau bersusah-susah gitu ya ketika ada jemaat yang sakit, dibesuki, ditanyai kabar, sekalipun nggak dijawab-jawab gitu ya, ditanyai lagi nggak dijawab, ya udah ditelepon gitu ya. Tidak mudah seperti begitu. Harus dibesuki, dicari alamatnya, dicari rumahnya, panas-panas. Saya boleh cerita begitu karena saya mengalaminya bersama dengan Aifarah ya. Sekalipun saya sekarang sudah gak ikut di umum, tetapi beberapa waktu lalu ikut. Bapak Saudara, menjadi si diakonia tidak mudah. Mungkin kita mikir, cuman ngasih bantuan doang kok ke orang gitu ya. Enggak, tidak segampang itu. Tidak semudah itu. Bapak Saudara, ketika dikasih karunia di dalam melayani, dalam bagian diakonia, ini adalah karunia khusus. Karena di sana orang harus memperhatikan orang lain. Orang harus memberi waktu kepada orang lain. Orang harus mendampingi, menolong, menopang orang lain. Memberikan perhatian. Kan kebanyakan kalau kebiasaan dunia, ngapain perhatiin orang lain, repot-repot, mesti chat, kalau sekali di chat gak dijawab ya udah biarin gitu. Ya toh, saya punya kesibukan yang lain. Tetapi orang yang dikasih karunia di dalam melayani diakonia secara khusus, dia punya hati yang besar.
mau memperhatikan orang lain secara khusus di tengah-tengah jemaat Tuhan. Itu adalah karunia yang kedua. Karunia yang ketiga adalah karunia mengajar atau didasko. Di dalam ayat 7b dikatakan, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Bapak Saudara, ini tentu bagian yang tidak asing bahwa mengajar atau didasko adalah karunia khusus yang tidak semua orang juga punya. Di sini ada beberapa guru, ada Pak Januar. Benar ya, Pak Januar guru? Saya tidak tahu siapa lagi yang guru di antara kita di sini. Tapi Bapak Saudara, yang pasti bahwa mengajar itu tidaklah mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya. Seseorang yang bisa berkhotbah belum tentu bisa mengajar di sekolah. Seseorang yang bisa menggali Alkitab belum tentu bisa menjadi seorang pengajar. Mengajar bukan talenta sembarangan tentu saja. Dan di dalam konteks jemaat dikatakan bahwa ini adalah bagian dengan integritas untuk bertanggung jawab, di mana seseorang yang sudah memiliki iman kemudian ia meneruskan berita Injil itu kepada orang lain. Nah, konteks di dalam atau di tengah-tengah jemaat itu seperti apa? Yaitu mereka para hamba Tuhan, dan secara khusus yang kita tahu bahwa guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu adalah para pengajar-pengajar yang diberikan karunia oleh Tuhan, yang diberikan hati mau melayani oleh Tuhan. Mereka mengajar anak-anak sekolah minggu itu enggak mudah, Bapak Saudara. Jangan pikir ngajar anak sekolah minggu karena mereka anak-anak mudah-mudah aja, enggak. Guru sekolah minggu harus persiapan, harus memikirkan bahasa yang tepat, harus mencari aplikasi yang tepat. Anak-anak itu kalau tanya, kalau misalnya kita kasih bahasa yang tinggi mereka nggak ngerti ya, wes nggak masuk begitu. Harus cari kreativitas dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya anaknya aktif gitu ya. Saudara, guru-guru sekolah minggu kita kan kebanyakan sudah umur gitu ya. Tapi bersyukur mereka punya hati yang mau terus melayani Tuhan. Dan dengan karunia yang diberikan itu mengajar. Mereka boleh tetap setia. Maka di sisi lain mari terus mendoakan guru-guru sekolah minggu juga. Dan dari situ juga kita mungkin ada yang tergerak menjadi guru sekolah minggu. Boleh nanti mendaftar ya, ada Ibu Putu di sana bisa disampaikan atau Ibu Febri ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa mengajar adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan secara khusus untuk orang-orang membawa berita Injil kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian itulah yang menjadi karunia yang ketiga. Karunia yang keempat adalah menasehati. Menasehati. Dari yang ketiga sudah di depan ini, mulai dilihat ya, saya sudah di mana ini? Apakah melayani? Apakah bernubuat? Apa yang ketiga tadi mengajar atau apa? Kita masuk ke dalam menasehati atau perkara lain. Saudara, ayat 8 dikatakan, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Tidak semua orang bisa menasehati dengan benar, dengan dasar yang benar. Ada banyak nasihat benar. Ada banyak bentuk nasihat, tetapi ada nasihat yang membawa kepada kecelakaan. Ingat istrinya Ayub? Ketika Ayub mendapatkan satu pergumulan iman di hadapan Tuhan. Istrinya Ayub itu bukan memberikan nasihat untuk menguatkan. Bukan memberikan nasihat untuk supaya Ayub itu punya iman yang boleh tetap teguh kepada Tuhan. Tetapi apa dia bilang? Tinggalkan saja Tuhanmu. Dan itu nasihat yang melemahkan. Itu adalah nasihat yang menyebabkan kecelakaan begitu ya. Tetapi orang-orang yang diberikan karunia menasehati di dalam bagian ini adalah orang-orang yang melihat kepada sesama ketika mereka mengalami satu tekanan, ketika mereka mengalami satu hal yang berat. Ada orang-orang yang dikaruniakan oleh Tuhan menjadi penguat, menjadi pendukung di dalam kesesakan. Dan sekali lagi ini hampir sama dengan diakonia, memberikan perhatian kepada orang lain. Dan ini tentu tidak mudah, saya punya kesesakan sendiri kok, saya punya masalah sendiri, ngapain ngurusin orang lain. Tetapi kalau orang yang dikasih karunia ini, dia pasti akan melakukannya. Yang kelima, berikutnya adalah karunia membagikan sesuatu. Saya tahu jemaat Rungkut banyak yang punya karunia ini ya. Banyak yang punya karunia ini. Maka dimaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Apa itu membagikan sesuatu? Metadidomi ayat 8b dikatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Bapak Saudara, karunia ini adalah berkontribusi bagi kebutuhan orang lain. Sekali lagi ada banyak hal berkaitan dengan orang lain. Enggak ada loh tulisan tadi untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Tetapi selalu disinggung kebutuhan orang lain. Bapak Saudara, dosa membuat kita tidak memikirkan orang lain.
Dosa membuat kita tidak mau peduli, apalagi mau rugi bagi mereka. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berarti kan kita rugi kan. Kita mengambil dari yang milik kita dan kita keluarkan, kita kasih kepada orang lain. Jika kita punya sesuatu, kok sepertinya lebih gampang dan lebih bagus disimpan sendiri daripada dikasih secara cuma-cuma. Benar apa benar? Ketika kita punya uang lebih, Bapak Saudara punya uang lebih, katakanlah hari ini punya uang lebih ya. Lebih gampang mana? Disimpan apa dikasih ke orang? Uang lebihnya misalnya katakan 1 juta gitu ya. Uang lebih. Lebih gampang disimpan apa kasih ke orang? Simpan. Secara jujur itu lebih gampang kita simpan sih. Iya kan? Kalau kasih ke orang kan kita mesti cari orangnya, alasan aja itu ya. Padahal banyak orang yang butuh gitu. Bapak Saudara lebih gampang untuk melihat kepada diri sendiri. Namun di dalam kasih karunia Bapak Saudara, tubuh Kristus diberikan karunia untuk menaruh kasih kepada sesama. Menaruh kasih kepada sesama. Menyadari bahwa yang aku punya ini, semua yang aku punya ini bukan milikku semua. Ada bagian orang lain di dalamnya. Ada bagian orang lain di dalamnya. Maka ketika kita melihat sesama ada yang membutuhkan, ada yang memang benar-benar di dalam kesesakan, kita jangan tutup mata, jangan nunggu oh ada diakonia kok. Kalau misalnya kita bisa maka kita melakukannya Bapak Saudara. Mencoba belajar untuk melakukannya. Maka dengan kesadaran itu mendorong kita untuk memberi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya memberi sekedar, tetapi di dalam bagian ini diartikan bahwa memberi dengan berlebih. Nah, kalau memberi sekedar saja kita susah, terlebih susah lagi kalau memberi berlebih, benar gak? Tetapi kalau kita punya konsep dasar yang benar, harusnya tidak susah. Kita bisa memikirkan orang lain. Bapak Saudara, ketika memberi, ya sudah memberi saja. Ketika ngasih ke orang, ya udah ngasih aja. Jangan dengan embel-embel, dorongan atau motivasi lain. Jangan ngasih karena ada udang di balik batu. Jangan ngasih karena ada sesuatu hal yang diinginkan, nanti dibalas berkali-kali lipat gitu ya. Enggak, ngasih ya ngasih aja begitu. Jangan dikit-dikit ketika udah ngasih gitu ya, satu risol terus disinggung terus panjang tahun. Kamu nggak ingat kebaikanku, aku udah kasih kamu itu loh dulu ya. Ketika nggak satu pemahaman, ketika bentroan dengan pendapat-pendapat misalnya gitu ya, lalu ngamuk, kamu lupa ya, dulu aku ngasih kamu uang parkir loh 3.000. Kamu lupa ya pas kamu di gereja, tadi saya dengar ceritanya Ibu Miosen ya, roknya ada sobekan dikit. Mungkin ada yang bilang, lupa ya dulu saya kasih peniti loh 2 biji gitu. Diungkit terus kebaikan diungkit, aku udah memberi ini. Kamu gak bisa jadi orang sekarang kalau aku gak kasih kamu dulu gitu. Saudara, kata firman Tuhan dalam bagian ini kalau ngasih aja. Kalau memberi aja, jangan ada bla 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 blanya. Jangan ada motivasi lainnya. Dikatakan firman Tuhan, memberilah dengan ikhlas. Apa artinya ikhlas? Dengan tulus hati. Jangan ada kepura-puraan. Kalau dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan karena ada sesuatu maka kita ngasih. Nanti balas lah ya. Kayak misalnya orang ngasih kue ulang tahun, orang lain ulang tahun, dia ngasih. Nanti balas lah ya, aku ulang tahun kasih juga ya. Enggak, kalau ngasih ya ngasih aja. Kata firman Tuhan, sebab ketika kita dikasih karunia itu akan mendorong kita memberi dengan ikhlas. Bahkan bukan hanya memberi ala kadarnya, tetapi memberi dengan berlebihan. Maka ketika Bapak Saudara menyadari saya punya karunia di dalam bagian ini, maka pakai itu untuk memaksimalkan pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jangan jauh-jauh cari di luar begitu loh. Jangan jauh-jauh, kita pikirin Afghanistan, kita pikirin ini. Tapi di tengah-tengah jemaat sendiri ada banyak yang butuh. Ya kan? Kita mesti peka di sekeliling kita. Makanya kalau dikatakan dalam Kisah Para Rasul, Injil itu harus dimulai dengan titik terdekat terlebih dahulu. Kita mulai dengan Yerusalem kita, baru pergi ke bangsa-bangsa lain. Bapak Saudara, itulah karunia yang kelima. Selanjutnya karunia yang keenam sebelum yang terakhir, yaitu karunia untuk memimpin. Ayat 8c, siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan
rajin. Di dalam bagian ini kata memimpin itu artinya berdiri di hadapan, artinya membawa satu beban, membawa satu otoritas, memiliki satu pangkat untuk boleh menjadi seseorang yang memimpin. Artinya mengarahkan, mengatur, tetapi yang susahnya adalah bertanggung jawab. Yang susahnya adalah bertanggung jawab. Dan karunia memimpin tidak semua orang bisa. Tidak semua orang punya. Bapak Saudara, gereja sebagai tubuh Kristus dikaruniakan orang-orang yang bisa secara khusus memimpin. Banyak orang yang disuruh menjadi pemimpin, menjadi ketua rayon. Ada orang yang, apakah ada orang yang inisiatif, aku mau pak. Rasa-rasanya nggak ada ya. Bahkan kalau dengar cerita-cerita pengurus, bahkan kebanyakan didorong gitu ya, dipaksa gitu. Nggak tahu ya dipaksa-paksa atau enggak, itu kata-kata saya aja gitu ya. Tapi setahu saya nggak ada yang datang tiba-tiba ke Pak Sulaiman abis ibadah, Pak, saya mau jadi ketua Pak, saya mau Pak. Pak Sulaiman bilang udah periode kedua, nggak mau Pak, tahun ini Pak. Nggak ada, bahkan di komisi pun demikian. Mau cari anak-anak yang jadi pengurus susah Bapak Ibu. Kenapa susah? Kenapa orang lebih memilih jadi orang yang menerima perintah saja dibandingkan menjadi pemimpin, dibandingkan menjadi orang yang mengarahkan, mengatur, dan karena yang berat itu bertanggung jawab tadi. Mengapa? Ya itu karena tanggung jawab itu. Kalau jadi orang yang menerima perintah kan gampang. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab kan pemimpinnya, bener gak? Yang dihajar kan pemimpinnya. Ya aku kan cuma jalanin perintah doang. Tanya pemimpin lah, tanya ketua lah. Nah Ibu Febri kan jadi ketua, mesti ketemu sama majelis, ngurusin ini itu. Mungkin kita yang lain, gak apa-apa itu deritanya dia gitu. Sebagai pemimpin kan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Maka memimpin itu susah, kita mesti harus mengakuinya. Maka banyak orang lebih senang jadi jemaat biasa aja. Jadi orang yang ikut aja gitu ya. Karena kalau jadi pemimpin, jika ada keputusan yang salah, yang keliru, gak apa-apa kalau keputusannya tepat, kita tepuk tangan. Tapi kalau keputusannya keliru, langsung bubar ya, cari jalan masing-masing. Ya pemimpinnya yang tanggung jawab. Nah Bapak Saudara, itu karunia yang keenam. Dan karunia yang ketujuh, yang terakhir adalah karunia murah hati. Karunia murah hati itu sama dengan berbelas kasihan kepada orang lain. Dan di dalam prakteknya sebenarnya ini hampir-hampir mirip dengan diakonia tadi. Kemudian membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Dan ketika kita berbelas kasihan kepada jemaat, kepada sesama anggota tubuh, kita tahu dia butuh, kita berbelas kasihan. Jangan melakukannya dengan menggerutu gitu. Jangan bilang, aku melakukannya karena udah disuruh sama firman Tuhan minggu lalu gitu. Udah disuruh sama bidang ibadah dan bla bla. Jangan. Kita mesti melakukannya dengan apa kata firman Tuhan? Dengan sukacita. Dengan sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ketika kita melayani? Bagaimana melayani dengan benar? Melayani dengan benar, memimpin dengan benar harus, tadi di dalam bagian memimpin saya lupa bahwa itu harus dikerjakan dengan rajin, dengan antusias, dengan bergegas dan tidak menunda-nunda begitu ya, bergegas, bersegera. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam karunia kita melayani gitu ya, diberikan oleh Tuhan karunia-karunia yang berbeda-beda. Bagaimana yang bisa memuliakan Tuhan dari semuanya itu? Dilakukan dengan tulus ikhlas. Dilakukan dengan tanpa paksaan. Dilakukan dengan inisiatif. Dilakukan dengan hati yang penuh sukacita. Bukan penuh dengan menggerutu dan menyesal. Bapak Ibu Saudara, 7 karunia yang sudah dibahas oleh Rasul Paulus pada nats ini, dan ini semua merupakan pemberian. Ketika kita sudah melihat 7 ini, kira-kira Bapak Saudara sudah menemukan belum karunia Bapak Saudara ada di mana? Jika sudah menemukan, saya bagian nomor 5, saya bagian nomor 1, maka maksimalkanlah itu di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Saudara, semua karunia itu adalah pemberian Tuhan. Di dalam bahasa aslinya karisma itu artinya pemberian atau anugerah Allah. Dan seorang statement mengatakan begini, karunia adalah suatu kapasitas untuk pelayanan. Ingat, karunia adalah suatu kapasitas untuk pelayanan yang diberikan kepada setiap orang Kristen sejati
tanpa pengecualian. Maka ini menjadi penegasan dan konfirmasi ulang dari bagian depan yang saya sudah katakan tadi. Tidak ada satupun orang yang dikecualikan menerima karunia. Tidak ada satupun orang yang tidak punya karunia di antara kita. Kita pasti punya setidaknya satu. Dan ingat, karunia itu untuk pelayanan. Apakah artinya hanya untuk gereja aja? Enggak, dimanapun kita berada. Tetapi semua yang kita lakukan kan bagian dari pelayanan. Benar toh? Semua yang kita lakukan adalah bagian untuk kemuliaan Tuhan. Maka tujuan dari karunia atau talenta atau bakat yang kita punya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah yang utama. Tetapi yang kedua, untuk keutuhan anggota tubuh. Ingat bahwa di dalam keberbedaan kita mesti saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dipanggil untuk melakukan semua pelayanan secara sendirian. Namun kita dipanggil untuk saling melengkapi. Maka prinsip yang keempat, ketika kita sudah tahu nih diri kita ini seperti apa, kita sudah tahu takarannya, kita udah tahu panggilannya, kita udah tahu bahwa kita punya karunia itu, maka bagian yang keempat tidak boleh dilupakan. Kita mesti sadar bahwa kita harus bertanggung jawab untuk setiap karunia itu. Tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh kita mengatakan, oh itu bagiannya orang lain. Padahal itu adalah bagiannya kita. Bu Saudara, mengapa banyak orang akhirnya berhenti melayani? Mengapa pada akhirnya orang gak mau berbagian di dalam pelayanan Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, bukan karena terlalu sibuk, bukan karena malas, bukan karena gak bisa. Tetapi ada banyak alasan, karena burnout. Karena burnout. Mengapa bisa? Salah satu alasan seseorang burnout adalah karena memiliki pelayanan yang seharusnya, ada satu pelayanan yang seharusnya dikerjakan bersama-sama. Bersama-sama artinya semua anggota tubuh. Bukan cuma satu anggota tubuh toh, bukan cuma tangan toh. Bukan cuma Ibu Febri doang. Bukan, tetapi dikerjakan oleh semua anggota tubuh. Tetapi ternyata di dalam realitanya ada banyak bagian anggota tubuh Kristus tidak melakukan bagiannya. Ada banyak anggota tubuh Kristus tidak mengerjakan bagiannya, sehingga orang yang mengerjakannya hari ini dia WL, minggu depan dia singer, hari Rabunya dia firman Tuhan juga mungkin, hari Jumatnya dia LCD, dan mungkin setiap hari dia bergantian terus. Sampai akhirnya ya lama-lama juga amsyong juga ya. Lama-lama ya habis juga tenaganya. Lama-lama ya mengalami kekeringan juga. Dan jatuh-jatuhnya apa? Jatuh-jatuhnya pelayanan tinggal pelayanan, bukan? Jatuh-jatuhnya orang tinggal melaksanakan jadwal aja. Hanya tinggal formalitas saja. Bapak Ibu Saudara, inilah mengapa semua anggota tubuh atau jemaat Tuhan. Sekali lagi, semua anggota tubuh itu adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Berarti itulah mengapa semua kita harus melakukan bagian kita. Harus melakukan bagian kita. Kita harus bertanggung jawab dengan karunia kita masing-masing. Jangan suruh orang lain bertanggung jawab dengan karunia kita. Dia juga punya porsi sendiri, ya. Kita mesti bertanggung jawab dengan karunia kita. Tidak boleh ada yang bermalas-malasan. Ini kata firman Tuhan. Mungkin secara manusia saya nggak pantas ya ngomong ke Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini kata firman Tuhan. Tidak boleh ada yang egois dan justru hanya mau di sisi lain eksis, menunjukkan diri sendiri. Di dalam pelayanan mungkin karena punya banyak karunia. Jadi nggak mau orang lain tampil, aku aja gitu ya. Aku aja. Atau mungkin di sisi lain, ekstrim lainnya adalah tidak mau bergerak sama sekali. Ya yang penting udah datang, duduk diam pulang gitu doang. Atau mungkin kadang saking gak bergeraknya, kalau di dalam istilah PUBG gitu ya, AFK, udah gak gerak-gerak, jadi beban tim gitu ya. Gak melakukan apa-apa. Setelah itu bagiannya orang lain, itu bagiannya pengurus, bagiannya yang sudah jadi majelis, ya bagiannya yang sudah jadi aktivis. Bapak Ibu Saudara, atau bahkan karena ketidaktaatan kita, atau bahkan karena keangkuhan dan kesombongan kita, sehingga kita tidak mau melakukan bagian kita. Mungkin kita ngerasa, halah gak level, mau pelayanan bareng sama mereka, aku kan seharusnya di level 5 gitu ya. Itu juga menjadi sebuah hambatan, saudara. Ketika kita tidak melakukan bagian kita, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan karunia kita masing-masing, ingat, ini kata firman Tuhan, ini akan menyusahkan, ini akan menghambat semua proses yang dikerjakan oleh tubuh secara utuh.
Secara sederhana, kalau kita tidak bertanggung jawab dengan karunia kita sebagai jemaat, sebagai anggota tubuh, maka itu akan menghambat pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Pelayanan-pelayanan yang seharusnya dituntaskan. Bapak Saudara, setiap minggu jadwal penata layanan ibadah kan berubah ya. Benar ya Bu Putu? Berubah. Dan itu kebanyakan berganti-ganti biasanya ya. Minggu ini yang WLC Dewi, mungkin minggu depan nggak tahu Pak Christian. Amin. Ini suara hati jemaat. Minggu depan mungkin yang kolektan siapa, hari ini juga berbeda gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bukankah bagus kalau misalnya yang pelayan satu orang aja gitu ya. Yang kalau misalnya WL dia terus yang WL sepanjang 1 tahun gitu, sampai suara habis-habis gitu ya. Atau yang kolektan, usher dan lain sebagainya. Yang dari selama-lamanya sampai kekal selama-lamanya kan di sini kan Pak Sahat sampai ke Andre di belakang itu wes nggak bisa dikomen sama sekali itu dan yang nggak berganti-ganti ya, di Rabu juga iya, di Minggu juga iya, itu kekal sampai selama-lamanya. Nah yang lain berubah. Bapak Saudara, mengapa harus berubah? Bukankah kalau satu orang, Ibu Putu nggak perlu repot-repot bikin jadwal. Cuman tinggal tulis satu nama, udah satu nama itu satu tahun gitu ya. Nggak perlu banyak revisi, tambah lagi nggak perlu rayu-rayu gitu. Ayolah ikut, nanti dikasih, kalau kata Pak Aman nanti dikasih emas batangan gitu. Ayolah ikut, dirayu gitu. Kalau nggak dirayu dipaksa, kalau nggak mau dipaksa diancam gitu. Ada yang kena diancam di sini? Semoga enggak ya, semoga semua melayani itu dengan hati yang ikhlas gitu. Dengan hati yang berkobar untuk Tuhan. Bapak Saudara, mengapa harus berganti? Sebab Bapak Saudara, panggilan kita adalah untuk saling menopang satu sama lain. Bukan menjadi bos untuk satu dengan yang lain. Justru kita dipanggil menjadi hamba melayani satu dengan yang lain. Dan jika kita saling melayani satu sama lain, saya percaya bahwa seperti burnout, kekeringan itu tidak akan terjadi. Karena apa? Kita saling melayani. Minggu ini yang WL siapa, yang pelayanan siapa, minggu depan akan jadi jemaat yang dilayani. Dan itu berganti terus sehingga tidak terjadi rasa bosan, rasa apa segala macam sampai akhirnya nggak mau gereja dan bla bla bla. Bapak Saudara, maka tidak bisa satu bagian memilih, sekali lagi, tidak bisa satu bagian memilih untuk berhenti melakukan bagiannya. Baru kita boleh berhenti ketika Tuhan panggil kita. Baru kita boleh tidak mengerjakan apa-apa, tidak memakai karunia yang kita punya kalau Tuhan sudah panggil kita. Nanti urusannya di sorga lagi, kita mau memuji Tuhan di sana kah, mau apa, terserah. Tetapi di tengah-tengah jemaat Tuhan, kita harus terus melakukannya. Sebab itu akan mempengaruhi semua anggota yang lain. Maka saudara, ketika Injil kita katakan sudah menyelamatkan hidup kita, kiranya menjadi sebuah aplikasi nyata di dalam kehidupan berjemaat. Ketika kita mengatakan saya sudah diubah oleh Injil, maka seharusnya melayani bersama-sama, menerima saudara seiman. Segala perbedaan yang ada bukanlah menjadi alasan untuk terjadinya sebuah perpecahan. Justru dengan karunia yang berbeda-beda, kita semakin berkobar, semakin bersemangat. Karena semakin banyak variasi yang ada, semakin banyak warna, semakin banyak keindahan yang ada. Kristus bukan saja mati di salib untuk keselamatan kita, tetapi dia juga meninggalkan teladan yang baik di dalam semua hal yang kita boleh belajar pagi hari ini. Maka Bapak Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita bahwa sekali lagi kita sebagai tubuh Kristus punya karunia masing-masing. Itu berbeda-beda, tetapi perbedaan kita jangan jadi alasan gak mau kerjasama, gak mau melayani ini karena perbedaan yang ada. Amin, kebenaran firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Seperti perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa kita membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu hidup kita. Persembahan terbaik yang kita mau bawa kepada dia. Mari bersama kita mau pujikan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui segala pujian.
Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi katakan, ku mau bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepada Yesus, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ref saja dipujikan oleh singer. Jemaat, mari mengambil waktu untuk berdoa. Jemaat Tuhan, mari mensyukuri kemurahan Tuhan. Ketika kasih-Nya melimpah bagi kita, apakah balasan kita? Apakah yang bisa kita bawa kepada Dia selain hidup kita sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Dia? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunggu kita. Ia menantikan persembahan terbaik itu, hidup yang kudus, yang berkenan di hadirat Tuhan. Dan biarlah itu yang Tuhan temukan dari setiap kita yang hadir pagi hari ini, bahwa setiap kita membawa hidup yang menjadi persembahan terbaik bagi Dia. Di dalam semua karunia yang kita punya, kita mau bawa persembahkan untuk Tuhan. Kita mau maksimalkan untuk pelayanannya di tengah gereja ini, di tengah-tengah pelayanan semua anggota tubuh. Mari bersama saling melengkapi satu dengan yang lain. Katakan sekali lagi bersama, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Engkau sungguh yang paling tahu hati kami, Tuhan. Biarlah seperti pengakuan dan pujian kami,
Hanya persembahan yang terbaik saja yang kami bawa di hadapan Tuhan. Yaitu hidup kami dengan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Itulah persembahan yang kami mau bawa di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kami. Bukan untuk kepentingan diri kami. Tetapi untuk kepentingan tubuh Kristus. Untuk kepentingan pelayanan tubuh Kristus. Dan secara khusus di tengah-tengah jemaat-Mu di Elion Rungkut di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab dengan setiap karunia yang ada. Sehingga kami tidak melalaikan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak bermalas-malasan. Kami tidak menunggu orang lain. Kami tidak mau peduli. Kami tidak menjadi orang yang tidak peka. Kasih kami hati. Hati yang mau menyadari bahwa kami dipanggil untuk menjadi bagian satu dengan yang lain. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu. Tolong kami semua. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Mampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita mendoakan untuk gereja kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya gereja ini boleh terus melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Dan kita sebagai anggota gereja boleh terus berbagian, memperlengkapi, memaksimalkan pelayanan yang sudah dipercayakan. Dan kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, mendoakan untuk para pemimpin yang akan berganti dengan pemimpin yang baru, doakan untuk situasi bahkan ekonomi yang sedang menurun. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus memberkati. Kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bersehati mendoakan untuk gereja Elion Rungkut di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan dan boleh dikerjakan di tengah-tengah setiap jemaat-Mu. Dan kiranya gereja ini boleh terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kami masing-masing juga boleh terus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sehingga satu dengan yang lain boleh saling mendukung dan pekerjaan Tuhan boleh terus dikerjakan dan digenapi. Bapak yang baik, kami juga bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Di beberapa waktu yang akan datang ada pergantian kepemimpinan yang baru, kabinet-kabinet yang baru. Tuhan, Engkau yang melancarkan semuanya, Engkau yang memberkati semuanya, Engkau yang memberikan kedamaian, ketentraman dan ketenangan. Engkau yang menjauhkan dari semua rencana-rencana jahat, oknum-oknum yang menginginkan perpecahan di antara bangsa ini. Kiranya Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan Engkau yang memberkati semua hal yang akan diprogramkan untuk dikerjakan di tahun depan. Kami mendoakan juga untuk situasi ekonomi yang sedang menurun dan tidak baik-baik saja, secara khusus di negara kami. Ya Tuhan, kiranya pemulihan daripada Tuhan boleh terjadi di dalam perekonomian. Kiranya boleh terjadi peningkatan dan kemajuan secara khusus di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau yang memberkati ekonomi jemaat-Mu sekalian. Engkau yang memberkati dalam pekerjaan usaha mereka ya Bapa, sehingga mereka juga boleh menikmati di dalam kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika Tuhan memberkati, mereka boleh mendukung sesama yang lain di dalam kebutuhan-kebutuhan yang ada, bahkan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sungguh tahu bahwa doa-doa ini jauh dari sempurna. Kami tahu ada banyak hal yang tidak berkenan, tetapi kami juga mengimani bahwa Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang mendengar menyendengkan telinga, dan Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Saudara tetap berdiri. Mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk.
Biarlah firman yang telah disampaikan boleh mendorong setiap kita untuk hidup sebagai satu tubuh Kristus yang saling melengkapi di dalam gereja ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama kita pujikan. Sandar pada lengan yang kekal, amat besarlah damai berkatnya. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal, cerah langkah jalanku. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut. Takkan cemas, ku takkan takut. Sandar pada lengan yang kekal, hatiku aman di sisiku. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sandar pada lengan yang kekal, amat besar damai berkatnya. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal, sandar pada lengan yang kekal, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh kembali memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini adalah yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan, dan kiranya Engkau yang berkenan menerima persembahan ini sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati untuk setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan beri mereka hikmat agar persembahan dapat dikelola dengan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi.
Mari kita pulang setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pulang dengan satu kesadaran bahwa masing-masing kita, saya dan saudara telah diberikan karunia oleh Bapa, dan kita dituntut untuk bertanggung jawab dari setiap karunia yang kita punya untuk dimaksimalkan di setiap pelayanan Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah tubuh Kristus untuk kemuliaan namanya. Maka dari itu mari kita pulang dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang dikerjakan oleh Putra Tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus, kedamaian, penopangan, sukacita yang daripada Roh Kudus menjadi milik bagian setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.